Bismillahirrahmanirrahim. Gus Dur terbukti benar preman itu akan jadi gelandangan politik seumur hidupnya. Gus Dur, orang yang sudah tiada itu, tetap bersuara lantang. Suaranya tetap terdengar, meski dia sudah tiada bertahun-tahun yang lalu. Alam sudah memanggilnya. Al-Fatihah. Siang sebelum Gus Dur dengan celana pendeknya keluar dari istana dan menyatakan mundur, dengan ratusan ribu banser yang siap menghajar preman itu, meminta semuanya tenang. Ia mengatakan, jabatan dunia itu tidak penting. Tapi ada satu kata yang tersembunyi di balik percakapannya dengan orang-orang dalam. Ketika orang-orang dalam menangisi Gus Dur, tidak dapat dibayangkan betapa benarnya kalimat Gus Dur itu. Betapa mengerikannya suara orang-orang yang dizalimi itu. Gus Dur, Ahok, Jokowi benar-benar menjadi trio Pancasila, pluralisme, dan tokoh besar di dalam agama mereka masing-masing. Luar biasa sekali Gus Dur di dalam hari tuanya, ketika ia dipaksa mundur oleh si preman tua dungu, tetap santai. Bayangkan, bukankah Gus Dur dapat mengarahkan ratusan ribu banser untuk menggeruduk si preman, dan membuat si preman itu terkencing-kencing di celana sambil berak di mukanya sendiri? Ah, bagaimana berak di mukanya sendiri ya? Ya, pokoknya bisa deh. Pokoknya bisa deh. Di akhir jabatannya sebagai presiden, Gus Dur dengan mata yang sudah sangat rabun itu berkata dengan suara nyaring dan sambil menahan tawa. Apa yang ia katakan? Preman itu akan jadi gelandangan politik seumur hidupnya. Kenapa tidak ia memanggil dan mengkomandoi banser untuk buat si preman itu terkencing-kencing di mulutnya sendiri dan berak di atas mukanya sendiri? Ini urusan duniawi. Urusan dunia tidak perlu dipaksakan bagaimana. Toh Gus Dur pada saat itu sudah cukup dengan dirinya sendiri. Tidak perlu ada yang dibuat-buat untuk negara ini. Jika mundur ya mundur. Jika maju terus ya maju terus. Gitu saja kok repot. Kira-kira mungkin begitu suara Gus Dur yang terdengar dengan lantang sampai saat ini. Gus Dur ini tokoh yang begitu humoris. Gus Dur ini santai betul melihat suasana tinju di politik Indonesia. Gus Dur itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tahu apa yang ia lakukan. Ia tidak gerasa-gerusu seperti manusia pembuat hoaks itu. Gus Dur kalau mau dikata adalah orang yang paling tenang. Ia bisa membawa dirinya dengan baik. Gus Dur mengenal dirinya dengan sangat baik. Dirinya tidak perlu menjadi orang yang berkuasa untuk menunjukkan pengaruhnya. Gus Dur itu tahu betul apa yang akan terjadi. Meski matanya rabun, pandangannya terhadap masa depan sangatlah cerah. Bahkan, orang ini bisa memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu nyaris 20 tahun ke depan. Ini adalah Gus Dur, bukan apa-apa di dunia politik. Tapi dia yang menjadi rujukan bagi para politisi sekarang. Saat ini, keluarga Gus Dur benar-benar memberikan pengaruh besar. Bayangkan saja istrinya, Sinta Nuriyah Wahid, yang adalah penyandang disabilitas, memiliki keterbatasan dalam pergerakannya, menggerakkan politik Indonesia. Semua orang sowan ke Ibu Sinta. Semua orang sowan ke keluarga almarhum Gus Dur. Gus, bermimpilah, Indonesia akan menjadi tempat yang terang ketika mereka semua melihat bagaimana peranan Gus Dur terhadap bangsa dan negara ini. Gus tersenyumlah. Semua orang sudah tahu dan paham betul bagaimana harus berdemokrasi. Semuanya karena apa yang Gus sudah tanamkan di dalam kehidupan dan batin setiap orang. Mereka yang preman selamanya akan jadi gelandangan politik. Lihat saja orang yang memusuhi Gus
Dia sekarang dan selamanya akan menjadi gelandangan politik. Mereka semakin sulit, mereka tertekan, mereka mudah dibuat senang. Bagaimana cara dibuat senang? Hanya dipanggil, dirayu, dikasih makan gudeg, semur jengkol, tongseng kambing, dan sofa refleksi. Mereka itu gelandangan yang mudah kenyang. Datang takut-takut, tapi keluar perut kenyang. Sekalian diajak sholat berjamaah, kan lebih agamis ya Gus? Gus, kata-kata Gus Dur terbukti. Gus Dur berhasil mempertontonkan humornya dari alam sana ke alam sini. Lihatlah, Mbah Pekok itu sekarang seperti gelandangan. Butuh makan, Tuhan tidak tidur. Tuhan mungkin tertawa melihat Gus Dur sekarang di sisinya, sambil menunjuk ke arah bumi. Kepada Simbah Sengkuni Pekok itu, terlelaplah Gus. Al-Fatihah.